hidup kita harus dipenuhi oleh rohnya Tuhan. Di bulan Maret kemarin ada perayaan yang kita peringati, ya perayaan kematian Tuhan Yesus. Ya kemudian 3 hari kemudian kita perayaan juga Tuhan Yesus bangkit. Dan nanti 50 hari kemudian setelah Tuhan mati, kita merayakan juga hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, dan setelah itu ya kita akan memperingati hari Pentakosta, hari ke-50. Di mana Roh Kudus dicurahkan atas murid-muridnya dan atas setiap kita orang-orang percaya. Nanti 5 hari kemudian ya kita akan peringati hari Pentakosta. Sebelumnya kita peringati kenaikan Tuhan Yesus dulu. Ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, Tuhan sudah mencurahkan rohnya yang kudus untuk setiap kita anak-anak Tuhan. Dan Tuhan mau hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, jangan oleh roh yang lain Bapak Ibu. Sebab firman Tuhan berkata di Efesus 5 ayat 18. Di layar bisa tampilin depan, bisa nggak di monitor depan? Ya dikatakan di Efesus 5 ayat 18 firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, rohnya besar berarti Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Anggur bukan berarti buah anggur yang bulat-bulat Bapak Ibu. Bukan itu. Ya anggur maksud ini minuman anggur. Ya minuman beralkohol. Ya Tuhan bilang janganlah engkau mabuk oleh anggur. Artinya oleh minuman. Bukan berarti kita nggak boleh minum minuman yang beralkohol atau anggur Bapak Ibu. Iya boleh. Tetapi Bapak Ibu jangan sampai kita ya mabuk. Minum boleh tapi jangan sampai mabuk. Ya, kenapa? Sebab ketika kita mabuk, firman Tuhan berkata, itu akan menimbulkan hawa nafsu. Iya, minum boleh, tapi sampai mabuk. Masalahnya kita sering lupa. Ya, Bapak yang suka minum anggur, suka minuman-minuman beralkohol, mungkin ya pernah minum ya. Ya, sering kali kita suka kelupaan. Ini 1 sloci atau 1 gelas, ya nggak apa-apa, 2 gelas nggak apa-apa, 3 gelas sampai akhirnya kebablasan, udah nggak sadar Bapak Ibu, udah teler gini, udah godek gini Bapak Ibu. Udah akhirnya oleh mabuk oleh anggur. Dan ketika oleh mabuk oleh anggur, maka yang berkuasa itu adalah kedagingan. Yang berkuasa adalah hawa nafsu. Dan hawa nafsu, kedagingan itu bertentangan dengan Tuhan. Dan ketika orang mabuk oleh anggur, hawa nafsu berkuasa, maka seringkali itu ya dosa yang terjadi. Kita lakukan dosa tanpa kita sadari. Ini yang Ayub sampaikan Bapak Ibu. Kisah Ayub mungkin Bapak Ibu sudah tahu kisah Ayub ya. Ayub 1 ayat ke-5 di mana firman Tuhan berkata, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Siapa mereka itu? Mereka adalah anak-anaknya Ayub. Ayub pada zamannya Ayub orang kaya. Semuanya dia miliki. Dan sebagai orang kaya, anak-anaknya seringkali mengadakan pesta. Dan dalam zaman Ayub atau di bangsa Israel, ketika kalau pesta itu minuman wajib namanya anggur. Anggur harus ada. Maka ketika perjamuan kawin ya di Kana ada anggur. Bahkan anggurnya kehabisan. Jadi minuman anggur adalah sesuatu yang wajib kalau pesta Bapak Ibu. Ya. Dan ketika mereka pesta, anak Ayub pesta, ya Ayub memanggil mereka setelah selesai pestanya dan menguduskan mereka. Jadi dipanggil setelah selesai pesta dan dikuduskan mereka satu-satu. Anaknya yang A, yang B, yang C, anak Ayub ada 5, yang cowok dikuduskan 5 orang tersebut. Dan esok harinya firman Tuhan berkata, pagi-pagi bangunlah Ayub. Lalu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Ya, sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikiran Ayub berpikir, ya mungkin anak-anakku sudah melakukan dosa dan mengutuki Allah dalam hati. Ayub memiliki pikiran ketika mereka berpesta, ya mereka pasti sudah berbuat dosa. Karena anggur menguasai mereka. Dan pasti mereka salah satunya bisa mengutuki Allah, melakukan dosa. Karena itulah Ayub membuat persembahan korban sebagai
minta ampun sama Tuhan supaya anak-anak kembali diampuni dan kuduskan mereka. Jadi ketika mereka pesta, Ayub selalu menguduskan mereka dan besok paginya dipersembahkan korban pengampunan dosa untuk anak-anak mereka. Karena Ayub tahu, ya ketika mereka pesta itu bisa membuat mereka mabuk oleh anggur dan ada dosa yang akan mereka lakukan. Dikatakan demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi setiap mereka pesta, Ayub selalu menguduskan dan persembahkan korban. Ya, ini Ayub lakukan. Ya, anggur itu membuat ya, orang lupa mabuk oleh anggur. Minum boleh, tapi mabuk jangan. Tapi kita nggak tahu seberapa banyak kita mabuk oleh anggur. Orang yang dikuasai oleh anggur, iya, seringkali kita nggak sadar. Dulu saya seringkali bergaul dengan lingkungan saya. Dulu sebelum saya pindah, saya tinggal di suatu kampung. Ya, itu saya suka bergaul dengan mereka. Dan kalau mereka suka malam suka minum minuman, ya beralkohol, minuman keras ya. Ya mereka sampai akhirnya mabuk, ya mabuk, mereka nggak sadar dengan diri mereka. Ya perkataan mereka perkataan yang seharusnya mereka nggak perkatakan. Semua keluar tuh, ya kejelekannya, ya pasangannya, orang tuanya keluar disampaikan gitu loh. Ya saya bilang ini seharusnya mereka jangan sampaikan karena ini ya merupakan aib bagi mereka sendiri. Tapi mereka nggak sadar seperti itu ya. Bahkan ada dari mereka yang membuat ya kekerasan, ya mereka ya menodong orang yang lagi jalan, minta duitnya, ya menjambret. Mereka nggak sadar karena dikuasai oleh ya hawa nafsu, karena anggur menguasai mereka dan mereka berbuat dosa. Ini yang Tuhan mau, janganlah kita dipenuhi oleh anggur. Karena anggur membuat kita ya dikuasai hawa nafsu dan kita berbuat dosa. Tetapi sebaliknya hendaklah kita penuh dengan roh. Penuh dengan rohnya Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau orang penuh dengan roh artinya apa? Dia dikuasai oleh rohnya Tuhan atau Roh Kudus. Seluruh hidupnya dikuasai sepenuhnya. Tidak ada lagi ya ruang-ruang yang kosong. Semua roh Tuhan yang berkuasa. Nil, saya punya dua ini Nil. Ya, bedanya apa Nil? Antara ini dengan ini Nil. Oke, satu ada merek, satu nggak ada. Yang lainnya? Oke, ini segel, berarti ini baru ya? Ini nggak disegel, berarti sudah pernah dibuka. Oke, yang lainnya? Isinya kenapa? Ini penuh, ini nggak penuh. Loh ini kan baru, ini kan saya udah minum, kok masih bilang ini penuh, ini kan masih baru ya, harus ini penuh ya. Betul ya, ini masih segel tuh Bapak Ibu, masih segel tuh, berarti saya belum pernah buka. Masa ini bilang ini sih Nil, penuhan ini, kamu yang bener aja Nil. Dari mana taunya Nil? Ini lebih penuh. Ini ada ruang. Oh ini ada ruang, walaupun ini baru tapi ini ada ruangnya. Ya, ini walaupun sudah dibuka nggak ada ruangnya, memang saya udah isi lagi Bapak Ibu. Oke, thank you Nil, silakan duduk Nil. Ya, jadi ini penuh, ini nggak penuh. Kenapa? Ada ruang yang. Sebentar Nil, sebentar di sini Nil. Belum selesai Nil. Ya, jadi ini penuh ya, bener ya? Yakin nih? Coba kalau saya balik ya. Ini apa Nil? Iya, ruang sedikit. Berarti penuh nggak nih? Enggak. Nah, nyata ini nggak penuh juga Bapak Ibu karena ada ruangnya. Berarti ini pun nggak penuh juga, ya. Nah, kalau istilah penuh berarti itu udah nggak ada lagi ruangnya ini. Jadi ini pun juga saya mengatakan nggak penuh karena masih ada ruang yang kosong. Ya, thank you Nil. Udah, thank you Nil. Udah nggak balik lagi deh. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kata penuh artinya apa? Tidak ada lagi ruang yang kosong, full semua terisi. Dan kalau kita bilang Roh Kudus mau setiap kita semua artinya apa? Kehidupan kita dipenuhi oleh rohnya Tuhan. Tidak ada lagi roh yang lain. Ya, tidak ada lagi celah ataupun juga yang tidak diisi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, dampak apa sih ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Apa yang kita dapatkan ketika hidup kita dikuasai oleh Kudus, tidak ada lagi ruang-ruang yang kosong. Bapak Ibu, ya dikatakan kalau kita baca di dampak
Kalau kita melihat Roh Kudus di Roma 8 ayat 15 sampai 16, firman Tuhan berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang buat kamu menjadi takut, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, oleh rohnya Allah, roh besar, kita berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus maka dia bisa menyebut ya Aba, ya Bapa, Allah Bapa. Tapi ketika dia tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, masih ada ruang yang kosong, maka itu berarti apa? Belum sepenuhnya dia dikuasai oleh rohnya Tuhan. Masih ada celah, dan celah ini Bapak Ibu, ya itu bisa di roh yang lain. Dikatakan roh perbudakan. Roh perbudakan apa sih? Roh yang buat kita takut, khawatir, cemas. Bangsa Israel ketika di Mesir mereka jadi budak. Ya, budak artinya apa? Orang yang nggak memiliki lagi ya dirinya. Hidupnya dia sudah dibeli oleh tuannya, oleh orang. Ya, jadi hidup dia miliknya tuannya. Jadi Tuhan itulah yang berhak atas hidup dia. Maka biasanya dia dipekerjakan. Semua dikerjakan untuk tuannya. Bangsa Israel di Mesir dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Jadi semua apa yang mereka lakukan semua untuk bangsa Mesir. Mereka harus membuat batu bata, harus buat ini semua untuk bangsa Mesir. Kalau mereka melawan, mereka bisa dihukum, bisa dicambuk, bahkan mereka bisa dibunuh, digantung Bapak Ibu. Karena mereka adalah budak yang berkuasa bangsa Mesir. Yang ada apa? Yaitu perbudakan, ketakutan. Demikiannya Bapak Ibu, kalau kita tidak dikuasai oleh sepenuhnya oleh rohnya Tuhan, maka masih ada celah. Itu bisa diisi oleh yang lain Bapak Ibu. Itu yang membuat kita mungkin masih bisa khawatir, takut, cemas. Seharusnya kalau kita penuh dengan rohnya Tuhan, kita tidak lagi takut, khawatir atau cemas. Ya boleh ada cemas, takut, khawatir, tapi bukan menjadi ketakutan. Bukan menjadi kecemasan, tapi wajar takut, wajar cemas karena kita masih hidup. Masih dalam tubuh daging ini, ya masih cubit, masih sakit. Ya, sakit cubit kan, berarti kita masih daging, masih bisa khawatir, takut dan cemas. Tetapi enggak menjadi orang yang ketakutan, kecemasan. Ya, aduh gue takut nih, aduh gue cemas nih, aduh takut. Itu namanya udah ketakutan. Itu artinya apa? Sudah ada roh perbudakan, ada celah lobang dalam kehidupan dia yang tidak dikuasai oleh rohnya Tuhan. Dia masih takut, masih khawatir, artinya roh Tuhan belum sepenuhnya menguasai hidup dia. Masih ada celah lobang yang belum dia isi Bapak Ibu. Masih ada celah ini. Ini kalau dibiarkan ini akan menguasai kita Bapak Ibu. Jangan pikir ini kecil gak ada artinya. Tapi kecil bisa buat khawatir Bapak Ibu. Khawatir masa depan, khawatir bagaimana besok, bagaimana pekerjaan, usaha, keluarga. Kenapa? Masih ada ketakutan, masih ada celah. Ini bisa menimbulkan hawa nafsu dan kedagingan dan dosa Bapak Ibu. Ada ilustrasi Bapak Ibu. Suatu ketika ya ada seorang tentara, ya, saya simpan dulu ya, terus saya promosi lagi. Ya, ada seorang tentara, dia berkunjung ke rumah temannya, ya orang biasa bukan tentara. Dia berkunjung dan dia kemalaman dia mau nginep. Ya, saya nggak bisa kejauhan nih, nggak ada kendaraan. Saya boleh nggak tidur di sini? Ya, besok pagi saya bangun, saya bisa pulang. Iya, lalu ke pemilik rumahnya, boleh nggak apa-apa, saya punya kamar kosong, emang kamar buat tamu. Dikasih lah, oke di sini tidurnya ya, tapi tolong jangan kemana-mana, di sini aja ya. Sampai nanti besok pagi baru boleh kita ketemu lagi. Pokoknya jangan kemana-mana lah, tidur aja yang aman, diam di sini, iya jangan keluar-keluar. Oke, udah namanya tentara kan, oke siap bos, siap. Ya. Nah malamnya nyata rumah itu didatangin sama garong. Habislah rumah terus digarong, iya. Yang punya rumah tidur, nggak sadar. Garong pesta, semua diambil-ambilin tuh barang-barang itu. Besok pagi punya rumah bangun. Loh kosong rumahnya habis. Dia ke kamar itunya tuh temennya dikotok-kotok. Mau ke garongan? Iya saya tahu rumah digarong. Lo kok diem aja? Kan bapak suruh saya diem aja di sini. Kan bapak bilang jangan kemana-mana, di sini aja. Yaudah saya diem aja kan gak boleh keluar. Saya kan tentara harus sesuai dengan janji. Ya kan ya? Iya Gi, ya udah. Nah belum tolongin, kan bapak bilang diem aja, jangan kemana-mana. Bukan salah saya dong ya. Kalau bapak izinkan saya boleh, ya saya akan bantu. Demikian juga bapak ibu.
Ya, Tuhan tuh nggak pernah memaksakan, ya, untuk dia berkuasa hidup kita. Kalau kita tidak izinkan dia berkuasa. Tuhan jangan ini Tuhan, ini saya masih sayang Tuhan. Saya masih suka seminggu sekali kalau saya boleh doan ke dugem dong. Gini-gini korek boleh deh Tuhan. Sekali aja Tuhan, jangan ini boleh Tuhan ya. Kalau kita nggak izinkan Tuhan berkuasa hidup kita nggak bisa dikuasai oleh rohnya Tuhan. Amin. Jadi kalau Tuhan berkuasa sepenuhnya, maka dia berkuasa, tidak ada lagi ruang yang kosong yang buat akhirnya kuasa lain berkuasa. Dan kuasa lain ini bisa membuat kita jatuh dalam dosa, Bapak Ibu. Seharusnya kita sebagai ya anak-anak Allah sepenuhnya dikuasai oleh Tuhan. Dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan rohnya kita. Jadi roh Tuhan, rohnya Allah akan bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anaknya Allah. Seharusnya anaknya Tuhan tidak perlu lagi ketakutan. Tidak lagi perlu kecemasan yang berlarut-larut. Atau tidak perlu lagi takut ya dengan hal-hal yang lain. Sebab apa? Ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Dia akan berperkara atas setiap kita semua. Dia akan menolong kita. Dia akan berperkara atas setiap masalah kita, pergumulan kita. Daud berkata, sampai putih rambutku, Allah tetap menggendong aku. Daud percaya bahwa Allah bersama-sama dengan Daud. Jadi apa yang harus ditakutkan? Demikian juga Allah bersama dengan kita kalau kita dikuasai oleh rohnya Allah. Apa yang harus ditakutkan Bapak Ibu? Persoalan boleh ada. Pergumulan akan selalu ada. Sakit pasti akan kita alami. Tapi ada Allah yang bersama dengan kita. Amin. Allah akan membela setiap kita. Ya, tidak pernah Allah memberikan batu kalau anaknya minta roti. Saya orang tua tidak pernah memberikan anak saya batu untuk dimakan Bapak Ibu. Mau makan ya batu ini ya biar kenyang. Kan enggak seperti itu. Saya memberikan anak saya yang terbaik untuk di anak-anak saya. Demikian juga dengan Allah kita Bapak Ibu. Dia akan menjaga, memelihara kita kalau kita mengizinkan dia berkarya sepenuhnya atas hidup kita semua. Amin. Dan Allah yang kita kenal, ya orang pasti tahu Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh dengan kasih. Ya kan ya. Allah terang. Dan ini harusnya terimpartasi dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya Allah. Itu hidup kita penuh dengan kasihnya Tuhan, dengan terangnya Tuhan. Terang, kasih, identik dengan perbuatan baik. Seharusnya perbuatan kita itu mencerminkan Bapa kita yang di sorga. Amin. Bukannya sebaliknya, iya, kita mencerminkan dari roh yang lain. Roh ketakutan. Aduh gue takut nih, aduh gue cemas nih. Aduh gue gak bisa nih. Kan ada Tuhan yang bersama dengan kita. Kenapa kita bisa takut? Kita berdoa dan kita bertindak, kita berusaha. Jangan menyerah Bapak Ibu. Tuhan pasti menolong kita kalau kita gak menyerah. Kalau kita percaya dia bersama dengan kita. Amin. Jangan izinkan roh lain membuat kita takut atau kita diperbudak atau cemas. Jangan izinkan itu Bapak Ibu. Karena Allah bersama dengan kita. Apa yang kita harus khawatirkan, kita harus takutkan. Maka dia akan diam aja sih kalau kita sakit atau kita diam. Atau kita dalam masalah. Percayalah Allah tuh gak tinggal diam bersama dengan kita. Pastikan kalau hidup kita sepenuhnya dikuasai oleh Tuhan. Amin. Dia akan berperkara atas hidup kita semua. Dia akan menuntun kita bersama dengan kita. Dan kekhawatiran, ketakutan boleh. Tapi jangan sampai dikuasai ketakutan, kekhawatiran. Kalau sampai dikuasai kekhawatiran, ketakutan artinya apa? Masih ada bagian-bagian yang kita tidak izinkan dia berkuasa hidup kita. Amin. Jadi kita anak Tuhan harusnya kita percaya bahwa Allah bersama dengan kita. Dia berperkara atas setiap kehidupan kita semua. Amin. Bahkan di Roma 8 atau 4 dikatakan Allah terus bekerja. Di dalam segala hal, segala sesuatu. Baik itu ketika dalam masalah, dalam persoalan, ketika tidak diberkati, Allah bersama dengan kita. Di dalam segala hal artinya dalam segala kehidupan kita, dia bersama dengan kita. Dan semuanya itu mendatangkan kebaikan. Bagi kita yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengizinkan rohnya berkuasa atas kehidupannya. Amin ya.
Orang yang mengasihi Tuhan akan biarkan Tuhan berkuasalah sepenuhnya hidup saya. Maka kebaikan semua akan kita alami, akan terjadi di hidup kita semua. Amin Bapak Ibu. Kalau kita masih ketakutan, masih cemas, dikuasai itu berarti masih ada rongga-rongga yang kita tetap pegang itu, nggak mau Tuhan izinkan berkuasa. Kalau sepenuhnya, maka hidup kita akan menjadi hidupnya anak-anak Allah yang disertai Allah sampai akhir zaman. Amin. Jadi nggak perlu lagi kita takut, khawatir. Iya, walaupun saat ini mungkin masalah persoalan, percayalah semuanya itu membuat kita akan mengalami namanya kebaikan. Kalau kita percaya dan mengizinkan Dia berkuasa atas hidup kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua, dampak apa yang kita akan dapatkan ketika Roh Kudus atau Roh Tuhan memenuhi hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, di Yohanes 14 ayat ke-26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, Dia akan yang diutus oleh Bapa, oleh Tuhan Allah dalam namaku, dalam nama Yesus, Dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan meningkatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus ini Bapak Ibu yaitu Roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Iya, Dia akan menyertai setiap kita semua, mengajarkan segala sesuatu kepada kita, mengingatkan kita kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa kita berjalan dalam rencananya Tuhan. Tuhan tahu kita tidak akan bisa sanggup berjalan sendirian. Kenapa? Sebab dunia dikuasai oleh kegelapan. 2/3 malaikat Tuhan yang memberontak ada dalam dunia ini. Ya, dan Dia berkuasa atas dunia ini. Dan kita adalah anak-anaknya terang. Dan Tuhan tahu karena itu Dia memberikan namanya Roh penghibur. Yang akan menghibur kita. Mengajarkan kita akan segala sesuatu ya, yang dan mengingatkan kita segala sesuatu yang sudah kita dengar dari Tuhan. Dulu saya lahir baru Bapak Ibu ya, saya bukan dari Kristen tuh dari lahir. Ya, saya lahir baru tahun 96. Saya baru kenal Tuhan, kemudian saya ikut Tuhan, saya dibaptis, ya. Saya mulai kenal Tuhan dan saya mulai baca firman Tuhan Alkitab. Mulai-mulai saya nggak ngerti, ini firman Tuhan kok isinya ini sih ya. Kejadian Allah menciptakan hari pertama, hari kedua. Kemudian ada bangsa Israel kemudian ya dijajah Mesir. Kemudian ada nabinya, nah ini Adam, ada Nanu ini ada bangsa Israel dijajah. Ini firman Tuhannya mana nih? Isinya mana nih? Pesannya apa nih? Kemudian ada keluar bangsa Israel di Mesir. Kemudian ada ulangan, diulang lagi tuh kisahnya tuh. Kemudian ada bilangan, ada imamat. Ini apa ini imamat nih? Persembahkanlah burung, persembahkanlah ini. Saya nggak ngerti Bapak Ibu. Tapi ya saya baca aja. Iya Tuhan mulai memberikan saya pengertian ketika saya dengar khotbah. Iya Tuhan memberikan pengertian. Oh ini loh yang mau baca dulu seperti ini. Kenapa Tuhan persembahkan? Iya minta persembahan ini karena Tuhan mau ini. Oh saya baru ngerti Bapak Ibu. Roh Kudus mulai memberikan penjelasan, pewahyuan buat saya ngerti. Kejadian yang tadi saya nggak ngerti. Ini loh yang Tuhan maksud seperti ini loh. Kenapa dia sakit? Karena Tuhan ingin menolong dia, menyatakan kuasanya atas dia sehingga dia sembuh, dia bisa bersaksi. Oh iya. Saya mulai mengerti Bapak Ibu. Roh Kudus mulai memberikan saya pengertian pewahyuan Bapak Ibu. Di Roh Kudus yang ketika kita melalui Roh Kudus maka Dia akan mengajar kita. Dia akan ingatkan kita yang kita sudah baca. Membawa kita berjalan kebenaran firman Tuhan. Seperti dikatakan Yohanes 16 ayat 13. Apabila Ia datang, yaitu rohnya Tuhan, yaitu roh kebenaran dan sudah datang 2000 tahun lalu, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Itu firman Tuhan. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah dikatakannya. Jadi semua yang Roh Kudus katakan, itu semua didengar dari Allah Bapa. Jadi Roh Kudus dan Allah Bapa itu satu. Apa sampaikan Roh Kudus semua berasal daripada Bapa di sorga. Dan dikatakan, Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Akan datang artinya apa? Peristiwa, kejadian yang belum kita alami. Tapi Tuhan akan memberitahukan itu kepada kita Bapak Ibu. Roh Kudus akan menyampaikan kepada kita hal-hal yang akan kita alami ke depannya.
Bagaimana kehidupan kita, Roh Kudus akan memberitahukan kita semua. Jadi Bapak Ibu, nggak usah lagi cari-cari peramal. Nggak usah cari dukun, ya di Kuamia. Gimana masa depan saya nih? Wah Bapak jadinya putus nih garis-garisnya nih. Wah Bapak akan nanti putus di jalanan nih. Nggak perlu itu lagi Bapak Ibu. Ada Roh Kudus yang akan memberikan tahu Bapak Ibu masa depan Bapak Ibu. Dan saya mengatakan masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Penuh dengan sukacita. Tuhan berkata, rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, hidup berkemenangan, hidup berkelimpahan. Dia datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahannya. Amin. Itu masa depan kita. Amin. Bapak Ibu, diberi kemuliaan. Roh Kudus akan menuntun kita berjalan kepada janjinya Tuhan. Kalau kita biarkan dia memenuhi kehidupan kita. Kalau kita sepenuhnya dikuasai oleh rohnya Tuhan. Kita tidak lagi khawatir, tidak lagi takut. Amin. Karena dia akan bawa kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena itulah izinkanlah Roh Kudus berkarya. Berkuasa atas Bapak saudara semua. Supaya apa? Bapak hidup dalam anugerah kasih dan berkatnya Tuhan. Sebagai anak-anaknya Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya itu akan dipimpin, diajar dan diingatkan untuk hidup dan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan rencana Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita semua. Yang ketiga Bapak Ibu, dampak kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, di Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi ketiga dampak kita, dipenuhi Roh Kudus, dampaknya apa? Kita memiliki kuasa, power. Kuasa untuk apa? Menjadi seperti bukan Superman Bapak Ibu. Bukan menjadi orang kuat yang perkasa yang dipukulin gak benjol-benjol, gak darah-darah Bapak Ibu. Jangan banyak nonton Marvel Bapak Ibu, digebukin gak pernah patah tulang-tulangnya. Kita diberi kuasa untuk kita menjadi saksi. Saksinya Tuhan. Saksi apa sih saksi? Dalam satu persidangan, kalau Bapak Ibu dengar satu persidangan, ini belum lama rame nih di TV. Suka ikutin gak Bapak Ibu? Belum lama nih ada persidangan tentang pemilu. Mahkamah Konstitusi. Banyak diundang tuh saksi, diminta keterangan. Saksi apa sih? Saksi adalah orang yang dipanggil untuk menyampaikan apa yang dia lihat, dia dengar, dia alami. Nah itu saksi. Bapak kalau kemarin ngikutin tuh Mahkamah Konstitusi tuh, wah rame tuh. Saya kepala pusing. Di rumah saya tuh bapak saya kan lagi sakit tuh. Dia di rumah kan, karena sakit dia gak kemana-mana. Siapa setelnya itu tuh. Channel ini semua sama Mahkamah Konstitusi semua. Dipanggil saksi. Saya bersaksi, saya melihat ada orang dikasih amplop yang mencoblos paslon ini. Bapak lihat, saya dengar aja. Saya dengar Jadi saksi gitu. Jadi saksi orang yang menyampaikan apa yang didengar, dilihat dan dialami. Itu saksi. Nah Tuhan mau kita menjadi saksinya Tuhan. Saksi Tuhan apa? Menceritakanlah apa yang kita sudah lihat bersama dengan Tuhan. Kita sudah dengar, kita sudah alami bersama dengan Tuhan. Itu kita ceritakan. Susah gampang. Cuma satu Cahayen yang ngomongnya lain, susah gampang bersaksi. Halo, ada orang? Harusnya gak susah kan ya? Hanya menyampaikan aja apa yang kita lihat, Tuhan tuh baik. Kita dengar Tuhan tuh baik, kita alami Tuhan tuh baik. Itu sampaikan aja. Banyak orang pikir kalau bersaksi itu susah, kenapa? Ayatnya gak hafal Pak. Ayatnya di mana Pak kalau bersaksi Pak? Saya gak hafal ayatnya nih, makanya saya gak mau bersaksi. Bersaksi itu gak perlu ayat-ayat hafalan Bapak Ibu. Hafal boleh ayat, tapi itu bukan utamanya. Tapi utama bersaksi itu menceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Gampang tapi gak dilakukan.
Tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus maka kita bisa kan bersaksi bagaimana Tuhan itu baik. Ada kuasa menolong kita, memampukan kita untuk kita bersaksi Bapak Ibu. Saya belum lama saya bersaksi Bapak Ibu ya. Sebelum lama saya mengalami miracle, walaupun setiap hari saya mengalami miracle, mujizat daripada Tuhan. Tapi belum lama saya mengalami benar-benar kebaikan Tuhan. Iya, belum lama kan saya fellowship bersama pelayan nih, tidur. Nah ketika bangun tidur, saya tangan bisa digerakin Bapak Ibu. Yang kanan nih. Sakit banget, ngilu banget di dalamnya nih, sampai lemes. Iya, digerakin, sampai saya kalau mau, saya ke WC mau buka, celana aja nggak tenaga. Sampai akhirnya seginiin. Kenapa Tuhan, apa saya kena stroke ya? Gak mungkin saya kena stroke ya. Saya tolong nama Yesus, saya gak stroke. Ya. Apa karena saya ingat sebelumnya saya siang-siang apa sore itu saya main olahraga nih. Saya bertanding lawan Endik yang gede banget berat tuh. Apa saya lawan dia kelelahan gitu ya. Jadi saya porsir sampai saya habis tenaganya. Ya karena dia kan berat ya. Saya mesti maksimal gitu ya. Tapi enggak gitu kan ya. Karena sore saya masih bisa fellowship, masih bisa nyembah Tuhan, angkat tangan gitu. Tapi kenapa nih pagi-pagi saya gak bisa bergerak gitu ya. Aduh Tuhan tolong Tuhan. Saya tolak dalam nama Yesus, saya gak mau stroke. Ya. Ya saya Tuhan saya juga coba angkat tangan saya latih gini ya. Saya stretching. Segini-giniin, saya paksain Bapak Ibu ya. Itu jam 3 tuh Bapak Ibu kejadian itu, saya gak bisa bergerak. Apa karena saya salah posisi, iya salah bantal gitu ya. Saya gak pakai bantal saya bilang. Saya latih terus, coba saya gerakin, saya paksain ya. Puji Tuhan Bapak Ibu paginya jam 6 tuh sudah bisa bergerak Bapak Ibu. Wah puji Tuhan saya, aduh terima kasih Tuhan saya sudah sembuh. Aduh Tuhan tuh baik. Ya, saya kebayang kalau saya, aduh nggak bisa bergerak. Ya, Tuhan baik. Tiap hari pun juga Bapak Ibu, kita pun juga mengalami mujizat pada Tuhan. Benar ya? Coba Bapak Ibu tarik napas. Bisa nggak? Bayar nggak? Coba kalau bayar gimana Bapak Ibu? 5.000, 10.000, 15.000. Nah, berapa banyak mesti bayar Bapak Ibu? Setiap hari kita harus penuh dengan mujizat. Ya, ceritakan itu kepada yang lain. Supaya kerinduan Tuhan, jiwa-jiwa itu diselamatkan. Masalah bagaimana diselamatkan kalau mereka enggak pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Bagaimana mendengar Tuhan Yesus kalau enggak ada yang ngomong menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Dan mesti ada orang yang ngomong tentang Tuhan Yesus. Itu Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Siapa? Kita inilah Bapak Ibu, anak-anaknya. Dan Tuhan berikan kita kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan. Di Yerusalem, di keluarga kita, di Yudea, ya lingkungan kita, di Samaria, di mana kita berada, bahkan di gimana kita pergi, Tuhan mau kita menjadi saksinya Tuhan. Ya, ini yang Tuhan mau kita lakukan. Menjadi saksinya Tuhan. Supaya apa? Jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Ya belum lama juga saya melihat juga Tuhan itu dahsyat ajaib atas ya papa saya. Papa saya dia tinggal di Puncak. Ya waktu itu belum bulan lalu ya 3 minggu lalu lah dia di Puncak telepon saya. Ya Don, saya panggil namanya Don ya. Don, ya nih papa jatuh nih. Kenapa dengkulnya sakit nih? Iya katanya sih tempurungnya pecah. Oh ya? Iya nggak bisa bergerak kakinya. Kok bisa pulang? Iya digotong sama tetangga nih. Udah saya sama kakak saya berangkat ke Puncak. Sana saya lihat emang kakinya gak bisa bergerak. Kakinya udah ngemplek gitu ya. Gak bisa bergerak ya diurut. Ya bisa bergerak tapi kemudian dijatuh lagi lemes. Ya gak tenaga ya. Wah ini gak bisa nih. Ya akhirnya kita bawa ke Jakarta. Ya sampai di rumah sakit di Jakarta tuh jam 10 malam tuh. Langsung masukin ke rumah sakit tuh. Ke IGD. Di ronsen sama IGD tuh. Iya nyata Pak tempurungnya ini kebelah. Ya satu ketarik ke atas, satu tarik ke bawah. Karena kan tempurung itu tempat itu ya tempat tendon-tendon. Ya urat-urat ya yang itu ya mengikat putus. Jadi satu ke atas, satu ke bawah. Mesti cepat dioperasi nih. Kalau nggak bahaya. Ya kalau bahaya kan nanti repot tendonnya nanti bisa ini mati. Waduh gimana? Tapi di sini nggak bisa operasi karena nggak ada dokter spesialis ortopedinya. Mesti rumah sakit yang besar. Waduh gimana nih? Udah kita pindah tuh cari rumah sakit yang besar. Ada rumah sakit yang besar kita datangi, iya Tarakan kita datangi, pasiennya di GD udah sampai ke depan Bapak Ibu. Pak, Bapak saya jatuh nih, ini
Ya urgent Pak. Pak ini yang sakit urgent Pak. Kalau dia nggak urgent dia nggak sakit dia nggak kemari Pak. Bapak kalau mau tunggu di depan antri. Tapi nggak tahu berapa lama. Tapi kesian Pak. Semua sakit Pak kesian Pak. Bapak kalau mau tunggu di depan antri. Kesian Bapak saya di mobil diem aja ngegeletak kesakitan kan ya. Udah kita cari tuh keliling-keliling tuh. Sampai nomor rumah sakit tuh. Ya semua bilang silakan tunggu atau berapa lama. Nggak bisa karena nggak ada. Iya dokter yang spesialisnya, nggak ada peralatannya. Udah nomor rumah sakit tuh iya bukan ya nolak kadang ada itunya, terima tapi nggak tahu berapa lama ditanganinya. Sampai akhirnya jam 6 pagi tuh udahlah saya putuskan udah bawa ke Cipto deh, terakhir deh. Ya puji Tuhan di Cipto tuh diterima Bapak Ibu. Iya, terima di IGD itu walaupun semua rumah pasien semua Bapak Ibu. Iya, nggak ada kamar, nggak ada bed, nggak ada itu. Iya, ada ruang kosong nih. Udah puji Tuhan lah, sudah ditangani ya. Masalahnya di situlah Bapak Ibu. Iya, saya dampingin dia. Iya, apa mau ini nih, mau kencing nih. Aduh gimana mau kencing ya. Saya bawa geser ranjangnya, saya bawa ke WC. Pak, nggak boleh mana-mana Pak, di situ Pak. Ini nggak boleh bergerak. Iya, udah ambil pispot. Sana pispot di WC, Bapak ambil pispot. Bantuin bapaknya. Pispot ya. Masalahnya, aduh mau lagi. Waduh gimana? Waduh mau pup. Don, mau nih. Aduh sabarlah. Udah mau keluar. Duh, saya panggil. Dok, ini bapak saya mau ini. Udah pakai pampers. Pampers gimana? Pak, pakai pampers Pak. Aduh, gak bisa. Saya beli pampers tuh. Ya, udah. Gimana nih? Ya gimana mau buka celananya nih kan semua ranjang semua tuh, semua pasien semua banyak di IGD. Gimana ganti celananya kan ya? Ya dok gimana kita cari partisi Pak yang kain itu Bapak halangin tuh. Kalau enggak Bapak sono ke tembok ke tembok. Saya cari ruangan ini. Wah itu benar-benar Bapak Ibu pengalaman yang gak pernah saya lupakan tuh. Puji Tuhan jam 6 pagi masuk, jam 10 malam itu langsung dioperasi Bapak Ibu. Selama ini, tepuk tangan Bapak Ibu untuk kemuliaan Tuhan. Selama ini kalau operasi itu masuk kamar dulu, dicek dulu, disiapin semuanya dulu. Biasa seperti itu. Ya, tapi saat itu iya enggak seperti itu. Semua ditangani di IGD. Dari ronsen, dari echo jantung, dari tes ini semua dilakukan di IGD Bapak Ibu. Jam 10 malamnya langsung dioperasi, 3 jam ya selesai masuk kamar Bapak Ibu. Selesai. Wah lega Bapak Ibu, dioperasi. Besok paginya dokter datang, dilihat, bagus Pak, nanti Bapak belajar jalan ya. Saya kaget, belajar jalan Pak dok? Iya belajar jalan. Loh, jalan? Nanti pakai tongkat. Mujizat Bapak Ibu loh. Iya, saya pikir nih sakit pasti lama nih, berhari-hari nih, berbulan-bulan nih. Dengkulnya kan patah, nggak mungkin bisa bergerak. Tapi puji Tuhan, besoknya suruh belajar jalan pakai tongkat. Iya, itu 2 minggu 3 minggu yang lalu ya. Dan sekarang bapak saya sudah di Jawa jalan-jalan Bapak Ibu. Lagi pergi sama kakak saya diajak jalan-jalan Bapak Ibu. Iya sudah bisa jalan ya. Sudah bisa lepas tongkat juga. Itu mujizat banget Bapak Ibu. Dan saya pikir itu wah ini bisa berbulan-bulan dia ngegeletak di ranjang atau di bangku nih. Karena ini tapi ini sudah bisa jalan Bapak Ibu. Itu mujizat banget. Nah ceritakan itu Bapak Ibu. Saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Tuhan itu hidup. Tuhan perkasa, Tuhan tahu pergumulan kita. Amin. Jadi biarkan dia berkuasa atas hidup kita dan kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Bersaksilah tentang kebaikan Tuhan. Iya, bagaimana Tuhan menolong Bapak Ibu, Tuhan berkati Bapak Ibu, bagaimana Tuhan tuh menyertai Bapak Ibu, ceritakanlah itu. Jadi iya, beri keterangan tentang Tuhan Yesus yang kita dengar, kita lihat dan kita alami bersama Tuhan Yesus. Amin ya. Dia akan beri kita kekuatan. Jadi bersaksi mudah gampang. Mudah gampang. Gampang mudah. Mesti dibalik nih. Susah gampang. Tuhan dengar loh. Gampang kan ya. Mulai bersaksi keluar ya. Citakan siapa Tuhan ke Tuhan Yesus itu. Amin ya. Enggak susah, enggak perlu kasih ayat-ayat firman Tuhan. Bilang aja Tuhan baikku masih bernapas, masih gratis gitu ya. Enggak perlu bayar. Itu masih nolong. Tuhan terbaik. Amin.
Waktu udah habis ya. Saya lagi ya, satu lagi saksian Bapak Ibu, ini aja benar-benar saya alami. Nggak pernah saya pikirkan, saya bayangkan, iya bulan lalu, di awal Maret tuh, iya ada jemaat telepon, Pak, kokoh saya mau memberkati Pak Santo. Wah puji Tuhan dong. Memberkati apa? Mau dikasih motor Pak. Saya kaget, hah? Hah? Iya Pak, kokoh saya mau berkati Pak Santo, pelayan Pak Santo dengan kendaraan motor Pak. Wah, jangan. Saya enggak, motor saya masih bisa ngacir, bisa jalan, walaupun jalannya enggak kenceng, ya masih bisa sampai ke tujuan gitu loh ya. Jangan, saya enggak gimana ya, saya enggak janganlah saya bilang gitu ya. Jangan Pak, ini kok saya emang berniat mau berkati Pak Santo, itu malam jam 9 tuh. Aduh gimana ya, aduh saya diam aja tuh. Dia bilang jangan, stop tuh ya, saya udah gak jawab lagi tuh. Dia juga gak WA lagi tuh. Saya doa Tuhan, gimana Tuhan nih. Besok pagi saya kan suka jalan tuh, jam 5 saya jalan sambil doa, Tuhan gimana Tuhan nih ada orang yang mau ngasih motor. Dia bukan jemaat loh, dia jemaat di tempat lain ibadahnya. Tapi adiknya di sini ibadah. Dan saya pernah ketemu dengan dia, iya. Pernah saya live di tempat dia dan sebelahnya tuh rumah kokonya. Jadi saya kenal dia dan juga pernah ketemu beberapa kali dan saya pernah juga berkati rumah dia, memberkati rumah. Iya, saya kenal dia gitu loh. Iya, udahlah teman-teman saya nih jalan pagi nih, saya cerita, gimana ya ada orang mau ngasih gua motor nih. Wah puji berkat dong lo, tapi gua gak enak terimanya. Ah lu terima lo, ntar sekali lu sombong lo. Apa lu dikasih motor kurang minta mobil lo. Gitu kan. Oh iya ntar udah tersinggung kan repot ya. Apa kurang banyak kendaraannya gitu mau kasih mobil perlu kan jadi repot urusannya. Oh iya deh oke deh si WA. Iya thank you ya untuk kokonya ya. Thank you deh oke saya minta WA kokonya dong. Iya saya minta hubungi koko juga. Pak thank you ya Pak ya untuk kendaraan yang sudah dikasih. Oh yang apa Pak Santo biar menjadi berkat ya. Thank you ya. Nah berapa kemudian tuh ditanya sama adiknya nih. Pak Santo suka motornya motor matic atau motor manual? Ya, motor apa ya? Saya tanya ini sama keluarga istri saya, manual matic aja, bisa sama-sama gitu ya. Ya udahlah, kalau bisa sih boleh matic aja, manual kan udah biasa gitu ya, matic. Lama dikirimin tuh brosurnya tuh, Bang warna apa? Ya, wah warna apa dikirimnya brosur Bapak Ibu. Ya brosurnya motor Honda lagi. Hondanya bukan Hondanya yang saja kecil, Hondanya cc yang gede, 160 cc Bapak Ibu. Iya, kirimin kalau boleh motor warna hitam aja deh. Kenapa? Karena saya malas nyucinya. Saya suka pakai malas nyucinya gitu ya. Udah, tanggal 23 Maret kemarin tuh ketika saya umas tuh, dia datang tuh, telepon. Pak ada di rumah enggak? Ada jam 2, saya lagi umas nih, lagi ibadah. Jam 2 ada, oke nanti motor datang. Iya, wah puji Tuhan dong. Saya pulang tuh, dia datang tuh. Dia datang orangnya loh Bapak Ibu. Iya, dengan motornya ini motornya. Kemudian saya ngobrol-ngobrol tanya, Pak kenapa ya Pak? Sorry saya boleh nanya kenapa sih Bapak kok bisa memberkati saya dengan motor? Iya, ingat gak Bapak Ibu atau Bapak pernah ke rumah, ini adik saya nih ya. Waktu malam-malam tuh motor Bapak, motornya mogok. Oh iya pernah, motor saya kan motor Supra udah 14 tahun yang lalu lah ya. Mogok loh, mau pulang mogok gitu ya. Waduh gimana gak hidup nih. Nah kokonya tinggal sebelah tuh. Pokoknya ya ngerti motor, ngerti mesin. Motor dia Harley. Dan dia teknisi Harley juga. Iya, betulin lah motor saya bilang motor lo hebat lo. Motor Supra montir Harley lo. Nah hiduplah. Nah sejak itu Tuhan bilang, Pak Santo motornya mesti ganti tuh. Tuhan bilang gitu, motor Santo ganti tuh. Udah malam tuh, udah saya tidur. Besok pagi istri saya bilang, kayak Pak Santo motor mesti diganti tuh. Oh ya udah, oh ya gitu doang ya. Oh ya udah, itu berapa waktu yang lalu tuh, berapa tahun yang lalu tuh, udah cukup lama ya. Nah akhir ini dia diimpiin Tuhan. Diimpiin Tuhan kasih motor Pak Santo. Dan mimpinya gak sehari, berhari-hari kasih motor Pak Santo. Makanya Pak Santo kalau Pak Santo nolak saya akan bilang,
Tuhan suruh saya Pak Santo. Ya. Nah, akhirnya puji Tuhan lah, Tuhan itu motor sudah sampai rumah saya Bapak Ibu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang gak pernah saya pikirkan, saya minta, tapi Tuhan tahu apa jadi kebutuhan saya. Dan Tuhan berikan motor ini 1600 cc PCX Bapak Ibu. 2024 masih belum keluar STNK-nya, 3 minggu tunggu saya. Saya pakai, jangan sabar dulu belum STNK-nya. Ya ini bersaksi lah Bapak Ibu, Tuhan tuh dahsyat, Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu motor saya itu emang udah tua, udah kucuk jalannya udah, kalau jalan tuh gitu ya, bodinya udah ngemplek-ngemplek gitu ya. Jangan Tuhan gantikan yang baru supaya saya ngacir pelayanannya Bapak Ibu. Supaya Tuhan, saya lebih lagi melayani Tuhan. Citakan aja apa yang kita alami bersama dengan Tuhan, kebaikan Tuhan. Iya buat Tuhan tuh gak meninggalin kita, Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu masalah kita, dan Tuhan pasti berkara atas hidup kita semua. Amin. Jadi bersaksi ya Bapak Ibu ya. Ya yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir ya yang keempat. Kuasa apa yang kita dapatkan saat kita dipenuhi Roh Kudus. Saat kita dikuasai oleh anggur maka hawa nafsu yang berkuasa. Sebaliknya saat kita berkuasai oleh rohnya Tuhan maka kita akan menghasilkan namanya buah roh. Roh menguasai kita akan berbuah. Buah roh akan kita dapatkan. Buah roh apa? Kasih. Ya, di Galatia 5 ayat 22, 23 ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Karena ini sifat daripada Tuhan kita. Jadi buah roh adalah 9 sifat karakter Allah yang ada dalam suatu buah. Namanya buah roh. Jadi buah roh Bapak Ibu apa? Buah yang merangkum 9 sifat karakter daripada Allah. Yang nyata dari hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang akibat kita sungguh-sungguh bertobat dan menjadi pengikut Tuhan yang sejati Bapak Ibu. Ada buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada sejahtera di depan kita semua Bapak Ibu. Iya. Enggak hanya kasih, enggak hanya sejahtera, tapi semua itu dirangkum satu namanya buah roh. Hidup kita akan berdampak Bapak Ibu karena kita memiliki buah roh. Akibat dari kita dipenuhi oleh rohnya Tuhan. Dalam pergumulan masalah tetap kita bisa bersuka cita. Karena kita tahu ada buah, ada karakter Allah menyertai kita semua. Amin. Sehingga kita bisa hidup memuliakan nama Tuhan. Jadi hiduplah oleh roh Tuhan maka kita akan menghasilkan buah roh. Hidup kita akan dipenuhi rohnya Tuhan. Dalam masalah persoalan apa juga tetap kita bisa bersuka cita. Tetap ada damai sejahtera. Ada kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, ada penguasaan diri Bapak Ibu. Itu akan terimpartasi dalam kita. Kalau kita dipenuhi oleh rohnya Tuhan. Amin. Nah jadi Bapak Ibu ya dampak kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan menjadi anaknya Allah. Kita akan diatur, diajar, diingatkan, dipimpin oleh rohnya Allah. Kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan. Dan kita akan menghasilkan namanya buah roh. Hidup dalam kasih anugerah dan berkatnya Tuhan. Amin. Yuk hiduplah dipenuhi oleh rohnya Tuhan. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi miliknya Tuhan. Tuhan berperkara atas hidup kita. Jangan biarkan sekecil apapun juga ruang yang tidak ada Tuhannya. Karena itu menjadi celah buat kita akhirnya dikuasai oleh kedagingan kita. Amin. Biarkanlah roh Tuhan berkuasa hidup kita semua.